punya yang namanya winner mentality ya. Jadi karena kompetisi sudah sangat ketat dan kita harus, setidaknya kalau kita tidak, bisa punya kemampuan, mental juara yang baik, itu repot juga tuh di saat itu ya. Jadi Hmm. Halo, halo Jen, ya. terima kasih Pak Raja atas waktunya mau datang untuk ngobrol-ngobrol di Kacamata Jene. Boleh Sama-sama. cerita sedikit tentang job title Bapak terakhir saat bekerja di dunia korporat? Di dunia korporat itu seperti gimana sih Pak? Oh iya, oke. Jadi terakhir kerja di salah satu perusahaan multi finance company ya, itu adalah perusahaan yang, memang berhome base di Indonesia. Waktu itu posisinya adalah sebagai area marketing manager, di mana ini, lebih fokus kepada pembiayaan, roda 2. Waktu itu, diamanahkan untuk memimpin wilayah khusus di Pulau Sulawesi, seperti itu. Jadi banyak berhubungan dengan dealer-dealer ya, khususnya dalam hari ini, merek tertentu ya. Boleh sebut merek nggak nih? Boleh, boleh, bebas Pak. Waktu itu mereknya Yamaha ya, jadi banyak berkoordinasi dengan, orang-orang dari YIM, ya dari principal dan orang-orang main dealer, tentunya kalau di wilayah saya itu adalah dulu namanya PT Surakoja Bodi Motor gitu ya. Hmm. Itu Bu. Kalau bisa di flashback nih Pak, kita diskusi flashbacknya. Memori paling chaos tapi berkesan di masa-masa itu apa sih Pak? Oh ya, di masa itu yang paling chaos adalah, kan kita adanya di wilayah ya waktu itu ya, jadi kan banyak berkoordinasi dengan kantor pusat. Nah, di kantor pusat itu kan ada beberapa divisi yang, tentu mereka tuh punya, kepentingan sendiri-sendiri ya terkait dengan, KPI masing-masing divisi ya. Jadi sangat banyak sekali, berkoordinasi dengan, pihak kantor pusat dan waktu itu, eee, menurut perasaan saya sendiri nih, mungkin di sisi lain itu ada hal positifnya juga gitu kan, karena kan tentu, itu pasti, ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan, perusahaan juga. Waktu itu terlalu banyak, instruksi ya dari masing-masing divisi yang untuk memenuhi kepentingan KPI semuanya, sehingga waktu itu saya sendiri ya, merasa bahwa, ini mesti benar-benar dikelola baik-baik ini ya kan. Jadi, supaya bisa kita penuhi semua ya kepentingan di Benar. masing-masing divisi. Itu sih yang sebenarnya pernah saya rasakan ya. Karena memang di posisi itu tidak mudah ya Pak ya. Iya, Kalau misalkan kan, eee, kalau dipikir-pikir sebagai di posisi Bapak pada saat itu kan sudah cukup baguslah dibilang untuk dunia dunia profesional. Eee, Apa sih maksudnya kan ketika kita lihat nih, kalau seandainya di dunia korporat itu Bapak, lihatnya, oh keren, mapan, dan lain sebagainya. Terus apa sih yang menjadi turning point Pak Raja? Maksudnya gini, kayaknya saya harus keluar dari comfort zone ini nggak bawa saya kemana mana nih, gitu. Karena kan untuk yang kaula-kaula muda kan mikirnya, wah itu udah keren banget nih di iya, posisi situ, gitu. benar-benar. Jadi waktu itu, eee, posisi itu sangat baik ya, saya senang di posisi itu karena selain memang, banyak memikirkan hal baru, kedua juga kita banyak komunikasi dengan orang-orang yang baru, tentu menambah juga, koneksi gitu ya. Tapi di sisi lain, ada hal yang menurut saya bisa saya kembangkan ya di sisi lain ya. Ada mimpi yang masih perlu saya capai di situ. Itu sih yang membuat, saya berpikir ini mesti move on ya, seperti itu. Oh Itu sih itu, poinnya, jadi Bu. the show must go on Iya, gitu ya oke Pak ya, ya. heeh. Kalau ditarik garis merah, skill atau mental apa yang paling berharga dari dunia korporat? Yang maksudnya gini, sekarang kan Bapak, tidak bekerja secara full di dunia korporat, skill apa sih yang maksudnya Bapak rasa paling powerful ketika Bapak bawa keluar ke real real world gitu loh? Ya, oke. Nah itu, menurut saya itu yang paling, eee, terasa gitu ya, waktu kita ada di corporate itu, kita dituntut untuk punya yang namanya winner mentality ya. Jadi, karena kompetisi sudah sangat ketat dan kita harus, setidaknya kalau kita tidak,
bisa punya kemampuan, mental juara yang baik, itu repot juga tuh di saat itu ya. Jadi tapi Mhm. perlu juga nih jadi catatan khusus bahwa, mentality itu terbentuk dari, proses yang menurut saya bagi saya itu cukup panjang gitu ya tapi akarnya berasal dari apa? Berakar dari, eee, sikap pantang menyerah. Jadi never give up-nya juga ada juga. Jadi Mmm, karena never give up itulah yang membentuk yang namanya winner mentality. oke. Ya, seperti itu sih. Di bawahnya ada juga sih, di bawah akar di bawahnya lagi nih, ada lagi nih. Apa? Yaitu, sering ketemu dengan tantangan-tantangan, jadi bagaimana mindset kita itu merubah dari tantangan menjadi satu peluang, ya kan. Mmm. Nah, itu dia. Jadi latihannya di situ, Bu, sampai ke atas, Dan itu gitu. yang mengimplementasikan Bapak yang setelah keluar dari corporate akhirnya memilih menjadi trainer? Trainer, ya benar benar. Oke, gini, kan kalau dalam sisi trainer, kita berdiskusi sisi trainer adalah orang-orang akan menganggap bahwa profesi trainer ini glamor. Maksudnya Oh, gini kan, cuap-cuap dapat duit, gitu maksudnya. iya Naik di panggung menghasilkan iya iya maksudnya. Tapi, tetapi kan di setiap profesi itu punya sisi teknis yang menantang. iya Nah, dari transisi ketika Bapak melakukan pekerjaan di dunia korporat itu, dan ketika Bapak transisi ke from doer ke teacher, itu kan mhm, lompatan yang cukup besar leap-nya. iya, Dan tantangan yang terbesar bagi Bapak ketika pertama kali harus berdiri di kelas atau di audiens sebagai trainer, itu apa sih, Pak? tantangan utama ya, oke. Ya, harus diakui memang pergeseran dari, tadinya di posisi dengan, punya, jabatan ya, terus menjadi seorang trainer gitu kan, jadi mengajar ya kata, awamnya gitu ya. Itu memang, pertama ya dari sisi kita sendiri, harus bisa tekan ego dulu gitu ya. Dulunya kita ngatur nih, sekarang kita mesti ngaturnya yang lain gitu maksudnya ya. Bukan bawahan, bukan apa, tapi Benar. audiens yang bagaimana caranya mereka bisa fokus seperti itu ya. Jadi itu lompatan yang pertama yang paling menjadi tantangan tuh di situ. Mmm, Yang kedua adalah tantangan yang paling perlu dihadapi adalah bagaimana merubah perilaku daripada audiens itu. Jadi kalau yang saya melihat ukuran keberhasilannya itu berbeda ketika kita di corporate, ada KPI ya, bicaranya angka quantity and quality, tapi di trainer itu ukurannya berbeda lagi, Bu. Tapi dia mmm, mengukurnya adalah perilaku daripada audiens ya. Jadi mmm. tadinya seperti ini, setelah kita training, pelakunya berubah, nah itulah yang menjadi ukuran di situ. Tantangan itu di situ tuh. Seberapa impact-nya kita ya ke Iya, mereka, tolak iya, ukurnya jadinya seperti itu, seperti Kak. itu, iya, heeh. Jadi bukan hanya sebagai untuk yang hanya kita melakukan langsung, tapi gimana kita memotivasi orang untuk melakukan sesuai dengan arahan kita, Iya, begitu. itu, Bu, Eee, tapi kan buat anak-anak muda sekarang ini gitu, menjadi trainer itu kelihatannya ngomong di depan panggung, padahal sebenarnya pekerjaan sebelum menjadi trainer itu kan, PR-nya banyak nih, Pak. iya, Eee, boleh ceritakan proses dapur pembuatan training yang impactful nggak? Eee, iya. yang bisa Bapak Oh ceritakan gitu gitu? ya, ya. Ini penting nih, terutama buat yang mau, berprofesi sebagai trainer ya. Jadi awalnya itu berdasar dari kebutuhan sih sebenarnya, kebutuhan company. Jadi perusahaan itu butuh apa, tim itu butuh apa, nanti idenya tuh muncul di situ, ya. Di situ kita desain berdasarkan tujuan daripada perusahaan itu. Tapi kita mesti desain secara terstruktur karena jangan sampai nanti pada saat kita deliver ke, audiensnya itu malah, kacau gitu ya. Jadi basic dari ide itu adalah dari kebutuhan, kemudian kita, buat menjadi suatu yang, terstruktur, sesuai dengan tujuan ya, seperti itu. Baru nanti kita lihat hasil akhirnya, perubahannya seperti apa sih impact-nya. Mmm, Seperti itu, Bu. oke. Dan kan kalau seandainya misalkan Bapak kerja sebagai trainer, itu kan audiensnya akan berbeda-beda, Pak. Ya Pernah benar. mengalami atau, mendapatkan audiens yang pertama kali mereka terlihat skeptik atau pasif nggak, Pak? Wah itu sering. Jadi, kadang-kadang di dalam satu tim itu, makanya biasa di awal, saya coba pelajari dulu audiensnya. Ini yang junior ada berapa, yang senior ada berapa gitu kan. Kadang-kadang nih, tapi tidak semuanya sih, dapat audiens yang dia merasa lebih senior ya, dengan yang lainnya, sehingga tuh ada rada-rada sedikit butuh effort tuh untuk, menyamakan persepsi ya, terutama menarik perhatian seperti itu tuh, Bu. Tapi, tidak ada masalah sih, memang dibutuhkan, pendekatan yang
lebih persuasif lah kalau yang gitu mah. Mereka Hmm. kan butuhnya dihargai biasanya lebih senior ini ya. Kita tunjukkan ke depan ya, biar dia mempresentasikan dirinya sendiri, saya ini lebih senior seperti itu. Contohnya seperti itu. Setelah itu lepas, udah selesai Bu, ikut dia. Oke oke. Karena jadi ya berbeda-beda antara mereka yang sudah lebih pengalaman sama yang Iya, benar-benar baru. baru Kalau itu. baru mungkin mereka lebih cepat dan mau untuk belajar Iya, absorb apa mhm, aja yang diajarin ya, Pak, ya. iya, Mmm, kan seringkali materi training tuh bagus di atas kertas, tapi biasanya mental sama kebiasaan peserta itu kan susah diubah tuh, Pak. iya. Bagaimana, Bapak dari corporate ke trainer itu mengukur keberhasilan sejati dari sebuah sesi training gitu? Oh, ya, itu penting tuh. Jadi salah satu yang menjadi tolak ukurnya yang terakhir adalah kita selalu ada evaluasi. Nah, evaluasinya bisa macam-macam, tapi yang paling sering digunakan adalah, ada namanya post test gitu ya. Jadi post test ini itu adalah bagian daripada evaluasi untuk menilai serapan daripada audiens seperti apa. Kemudian, bisa juga diukur dari, perilaku before and after-nya seperti itu. Jadi itu yang menjadi, ukuran sih biasanya. Mmm, jadi kadang ukuran itu dari post-test itu ya, Post test Pak? bisa, iya, Dan selain dari proses itu yang secara in-depth langsung itu dilihat di lapangan juga ada, Pak? iya, perubahan perilaku. Jadi tadinya biasa aja, tiba-tiba pas selesai, wah kelihatan motivasi banget, ya kan gitu, senang gitu kan, kayak gitu kan. Mhm mhm. Bahkan ada yang, setelah kita sesi selesai, dia lagi praktik tuh, tapi dengan happy gitu ya. Betul Itu betul itu betul betul. perilaku yang, sangat membuat, kita sebagai trainer itu, wah ini berarti kita tadi berhasil nih kalau kayak gini modelnya. Itu ukurannya Bu, salah satunya. Ya, ini terima kasih, Pak. Itu, mengubah pola pikir juga bahwa trainer itu tidak sesimpel yang kelihatan ya. Iya, Yang saya pengen tanya ke Bapak adalah realita, ya the naked truth-nya itu terkait perspektif orang dan yang, eee, apa sih perspektifnya? Jadi kayak misalkan, orang nih mau untuk mengikuti jejak sebagai trainer iya, gitu. Itu the naked truth-nya adalah mitos apa sih sebenarnya yang banyak seliweran di dunia profesi trainer itu, yang sebenarnya itu salah kaprah, itu oh gitu tidak ya, seperti itu gitu. gitu ya. Heeh, Salah tidak kaprah ya? seindah Tidak seindah, ya iya. tidak seindah itulah gitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau orang menganggap bahwa, trainer itu hanya, sekedar mempresentasikan sesuatu ke orang lain, itu yang kadang, di situlah titik salah kaprahnya. Sebenarnya trainer itu kalau misalnya digeser lagi levelnya bisa ke jadi fasilitator atau digeser lagi bisa jadi coach gitu ya. Jadi kalau seorang trainer itu sudah sampai di level misalnya, coach, dia kan lebih banyak berinteraksi, ya lebih banyak menggali seperti itu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan audiens itu bisa kita isi di situ. Jadi harusnya orang yang pernah ikut training ya dengan orang yang sudah di level fasilitator atau coach, harusnya ada perubahan yang signifikan Bu, dari kesehariannya, dari pola kerjanya, dari perilakunya, terutama nanti di achievement-nya ya kalau misalnya orang-orang sales di situ sih biasanya ya. Oh, oke oke. Karena kebanyakan memang harus diakui ya Pak, bahwa, trainer itu memang tidak jauh hubungannya dengan posisi kita harus mengajarkan sales Iya, gitu. iya, Dan sebagai, mantan profesional iya, worker yang punya target bulanan, yang mungkin, penghasilannya lebih dari, yang diharapkan, terus dan sekarang yang paling beratnya apa sih, Pak? paling berat ya. Iya, yang paling berat dan yang paling menyenangkan ya, Pak, jangan yang negatif semua kan? Iya, iya, heeh. Sebenarnya kalau yang paling berat sih, kalau dulu mungkin paling beratnya ketika di corporate ya karena kita bikin target gitu ya. Kalau yang ini tidak ada sih yang berat-berat amat, karena saya pikir untuk merubah mindset orang bukanlah hal yang berat, tapi caranya untuk merubah itu perlu kita pelajari lah satu 2 karakter dari setiap audiens yang ada, seperti itu ya. Dan tapi yang paling menarik adalah, dan menyenangkan nih buat saya sebagai trainer ya selama ini, bagaimana saya bisa berbagi dengan orang. Saya biasa cerita bahwa saya menjalani proses di corporate itu 20 tahun kurang lebih. Ketika mereka ketemu saya, "Kamu tidak mesti jalan itu 20 tahun untuk sampai ke puncak," gitu. Tapi saya bisa ceritakan hanya beberapa waktu dan kamu tidak perlu jatuh ke lubang yang pernah saya jatuh ya. Cukup Mmm, kamu pilih jalan mhm. aja, harus belok kiri di sini. Dan ya saya berharap mereka bisa mengikuti jalur-jalur itu dan
apa yang sharing ke mereka itu menjadi, jalan yang mereka bisa tempuh dan bisa lebih cepat mencapai karirnya. Itu aja sih yang Ah, menyenangkan. oke oke, Pak. Wah, ini, eee eee, menyenangkan untuk melihat segala sesuatunya dari kacamata seorang trainer ya. Iya, Ya, dan kalau misalkan kalau dipikirin dari sekian banyak panggung atau sesi training yang pernah Bapak bawakan, ada ndak momen di mana Bapak merasa, "Ah, ini nih reason kenapa gue dari corporate cabut dan akhirnya ke dunia trainer," gitu. iya. Apa sih, Pak, aha moment itu Aha loh momen kayak ya, oh ya ada aha momennya. Jadi pernah suatu waktu di 2 perusahaan sebelumnya ya, saya memang pernah aktif di situ, kira-kira 8 tahun ya sebagai trainer di 2 corporate sebelumnya. Dan aha momennya adalah ketika 1 tahun itu, orang-orang yang pernah mengikuti kelas dengan saya itu bisa promosi sekaligus di tahun itu ada 40 orang. Ya wow, artinya oke. proses people development-nya itu mungkin bukan 100% keberhasilan trainer ya, tapi orangnya juga pasti berperan dong di situ. Tapi saya menganggap bahwa apa yang diarahkan tuh mereka cerna dengan baik dan itu bisa dia praktekkan. Itu sih yang paling, menurut saya, wow, Iya aha iya. momennya tuh di situ. Itu sukses sukses bahwa what what we do correctly, Iya, mereka implementing iya, correctly dan itu kebanggaan tersendiri ya, Pak, sebagai setuju, trainer setuju, gitu. setuju. Ya, kita sebelum kita tutup nih diskusi kita, Iya, mmm, kalau Bapak bisa putar waktu kembali di hari terakhir Bapak di corporate, apa nasihat yang Bapak ingin berikan kepada diri Bapak sendiri gitu? Maksudnya saat itu gitu, kira-kira apa oh gitu? gitu ya. Heeh. Ini seru nih, karena harus masuk ke pengalaman pribadi, Bu, ya. Ya, jadi pesan buat diri sendiri dan tentu bisa buat orang lain ya. Kita jangan terlalu percaya dengan orang yang dalam satu tim. Ya, boleh percaya tapi jangan terlalu percaya. Karena yang saya pernah lihat, saya alami, pada diri saya sendiri adalah sehebat-hebatnya prestasi kita, belum tentu semua orang senang lihat kita berhasil di situ. Dan selalu Mmm, saja ada politik dalam perusahaan. Jadi, hati-hati aja gitu kan. Silakan di-mapping ya kan. Tapi itu tidak akan kelihatan kalau kita masih ada, Bu. betul Itu betul. baru kelihatan ketika kita sudah tidak ada di situ. Itu Betul pesan betul saya. betul. Not everybody happy with our Iya. success ya. Yes, yes, yes. Ya ya. Dan maksudnya, itu sangat real, Pak. Memang Real. terjadi di dunia korporat seperti itu dan Ya, maksudnya, eee, itu pesan yang Bapak ingin sampaikan kalau Bapak bisa kembali ke iya, masa lalu Bapak di korporat. Nah, sebelum kita menutup nih, Pak, pesan Bapak buat anak-anak muda yang sekarang lagi di dunia korporat atau yang sementara membangun karir di struktur awal oke. gitu? Heeh, ini penting nih, ya. Iya Jadi iya, Pak. pesan saya ya buat teman-teman yang saat ini masih berkarir dan masih punya, masa yang lebih panjang tentunya ke depan adalah yang pertama bekerjalah bersungguh-sungguh ya. Jalankan pekerjaan itu sesuai amanah, hindari fraud, ini paling utama nih. Nah, Mhm jaga mhm itu mhm. karena kalau itu bisa dijaga dimanapun teman-teman nanti masuk atau itu akan membantu teman-teman untuk karir ke depan. Jangan pernah fraud, jaga Mmm, itu. Itu pesan saya, Bu, buat mereka. baik Thank you. baik, Pak. Wah, ini pengalaman yang luar biasa, Pak Raja. Terima kasih informasinya yang saya rasa teman-teman yang dari starting career atau yang sudah di posisi middle management yang mungkin berpikir dia butuh sesuatu untuk break the cycle Iya, atau keluar dari comfort zone mereka iya, untuk bisa memandang dari 2 sisi gitu, yang setuju. dari dunia korporat, dari dunia itu. Mmm, Terima kasih banyak Pak Rajaman untuk sudah bersedia mampir di Kacamata Jene, Iya, bercerita tentang point of view Bapak dari dunia korporat iya, iya. dan, eee, last but not least, pesan Bapak buat menyemangati anak-anak muda yang sekarang yang mungkin kehidupannya secara dunia korporat dengan, dunia realita itu cukup berbeda dengan beberapa tahun ketika Bapak di Heeh, dunia korporat, itu iya. apa, Pak? Jangan pernah menyerah. Oke oke oke, terima kasih Iya, banyak Pak Rajaman makasih, atas waktunya. makasih.